Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami dengan tema analisis bahaya dan resiko menggunakan metode Hirac pada pabrik batu bata Indah. Kelompok 4 adalah saya, Aisyah Maryam, saya Arifah Indraha, dan saya Azimah Zahra. Baiklah, langsung saja kami presentasikan hasil laporan penelitian kami. Latar belakang. Industri batu bata memiliki potensi yang menjanjikan dan diminati banyak konsumen sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemilihan manusia sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan ini bukanlah tanpa sebab. Penanganan material secara manual atau manual material handling atau MMH memiliki suatu keuntungan yaitu fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan analisis resiko cedera yang diterima para pekerja di pabrik batu bata Indah dengan menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control atau HIRAC. Metode HIRAC digunakan untuk menilai resiko aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja yang dimana nantinya dapat mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja pada pabrik batu bata Indah. Resiko dan manajemen resiko. Tujuan manajemen resiko adalah agar perusahaan dapat meminimumkan kerugian dan memaksimalkan kesempatan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Lanjut, ada tahapan manajemen resiko. Bisa dilihat di PPT. Tahapan manajemen resiko dari pengendalian hingga proses akhirnya. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya. Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, melindungi pekerja dari faktor resiko pekerjaan yang merugikan kesehatan, penempatan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja disesuaikan dengan kapabilitas fisiologinya dan disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmad Rifahi Yahya. Baik, terima kasih untuk sebelumnya. Langkah yang selanjutnya ialah dengan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau problem solving menurut istilah adalah proses penyelesaian permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari berbagai alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Baik, dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah adalah metode HIRAC. Metode HIRAC sendiri ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu identifikasi risiko, kemudian penilaian risiko, dan yang ketiga pengendalian risiko. Untuk identifikasi risiko pada pabrik batu bata Indah ini yang berada di Jalan Bandes RT 2 RW 07 Tuak Negeri Kecamatan Tenayan Raya di Kota Pekanbaru itu terdiri dari 5 aspek pekerjaan yang diantaranya terdiri dari potensi bahaya. Yang satu, risiko pekerjaan pengadunan bahan. Potensi bahayanya ditemukan bahaya posisi kerja para pekerja yang tidak ergonomis, bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri minimal berupa alas kaki dan topi. Dan risiko yang didapat dari bahaya itu yakni terluka, tertusuk, tangan kapalan, gangguan pernapasan, kaki berlubang, gatal-gatal pada kulit, cedera punggung bawah, dehidrasi, dan kelelahan. Untuk tahap pekerjaan bagian pencetakan yakni tahap kedua, hasil wawancara kami yakni pekerja berisiko terluka karena pecahan kaca dan kerikil, rusaknya kuku hingga terlepas cedera tulang punggung. Nah, potensi bahaya yang terdapat adalah terdapatnya debu pasir dan terik matahari, dan risikonya yakni terluka, rusaknya kuku, cedera tulang punggung, terjatuh, tertimpa, serta kelelahan.
Pada bagian aspek kerja yang ketiga, yakni penjemuran, pertama, hasil wawancara kami menunjukkan resiko yang dialami pekerja adalah kelelahan. Nah, untuk potensi bahaya, posisi kerja monoton dan jongkok serta bekerja tanpa alas kaki. Resikonya ialah kecelakaan, dehidrasi, kerusakan pada kulit dan kram otot. Pada aspek pekerjaan yang keempat, yakni penjemuran yang kedua, hasil wawancara kami menunjukkan resiko yang dialami para pekerja terkena cedera punggung bawah, dehidrasi, cepat lelah dan terjatuh. Potensi bahayanya yakni susunan batu bata yang cukup tinggi dan pengangkatan bata hanya dengan menggunakan manual handling. Dan resikonya yang ditimbulkan yakni cedera punggung bawah, dehidrasi, cepat lelah, terjatuh dan tertimpa, cedera otot, perih pada mata dan gangguan pernapasan. Untuk aspek pekerjaan yang kelima yakni pekerjaan pembakaran. Menurut hasil wawancara kami, risiko yang dialami para pekerja pada saat pembakaran batu bata yakni kelelahan, tertimbun batu bata yang disusun di tumbuh. Untuk potensi bahayanya yakni pengangkatan kayu besar dan berat, panas api serta manual handling yang digunakan saat pembongkaran batu bata. Untuk resikonya yakni terdiri dari kelelahan, tertimbun bata, stres panas, gangguan pernapasan, kebakaran area kerja dan luka bakar. Untuk penilaian kedua yakni penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Dari tujuan risk assessment dapat memastikan kontrol risiko dari proses operasi atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang diterima. Penilaian dalam risk assessment yaitu terdiri dari penilaian likelihood dan severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, yakni ditunjukkan melalui ukuran kualitatif likelihood sesuai standar AS NZS 4360/2004, yakni terdiri dari 5 level, yang diantaranya level pertama itu rare dengan keterangan jarang sekali, yang kedua unlikely, keterangan kadang-kadang, yang ketiga possible, yang keterangannya dapat terjadi, yang keempat likely, keterangannya sering terjadi, dan yang kelima almost certain, hampir pasti terjadi. Sedangkan severity atau consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nah, untuk tabel ukuran kualitatif severity itu sesuai dengan standar AS per NZS 4360/2004 yang terdiri dari 5 level, yakni level pertama yaitu insignifikan, yang artinya tidak terjadi cedera namun kerugian finansialnya sedikit. Yang kedua, minor, yakni cedera ringan, kerugian finansial sedang. Untuk level ketiga, moderate, cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugian finansial besar. Untuk keempat, major, cederanya berat, lebih dari satu orang, kerugian besar, gangguan produksi. Untuk kelima, katastrofik, yakni fatal, lebih dari satu orang, kerugian sangat besar dan dampaknya sangat luas sehingga terhentinya seluruh kegiatan. Nah, berdasarkan dari aturan dari likelihood dan severity, kami menyimpulkan dari pabrik batu bata Indah, kami menyimpulkan risk assessment yakni terdiri dari 5 tahap, yaitu pada bentuk pengerjaan pengadonan. Tahapan pengerjaan yang pertama yaitu pencampuran bahan pasir, air, dan tanah liat. Itu menggunakan alat kerja cangkul yang bahaya kerjanya terjadi yakni benda tajam, kerikil, dan pecahan kaca sehingga risiko kerjanya terluka dan tertusuk. Untuk nilai likelihoodnya itu 4, severity 2, dan tingkat risikonya 8 dengan keterangan tinggi. Nah, untuk tahapan pekerjaan pengadonan yang kedua ialah peralatan adonan. Untuk alat kerjanya kaki, bahaya kerjanya yakni lingkungan kerja basah, panas matahari. Untuk risiko kerja terluka, tertusuk tangan, kapalan, kelelahan, dehidrasi. Untuk nilai likelihood itu 4, severity 2, tingkat risiko 8, keterangannya tinggi. Untuk tahapan pengerjaan yang ketiga pada bagian pengadonan, yakni penumpukan bahan di dekat area cetak, yakni menggunakan gerobak. Bahaya kerja yang ditimbulkan ialah tumpahnya bahan kerja, resikonya terjatuh, kelelahan, dan dehidrasi.
Untuk nilai likelihood-nya itu nilai 1 dan sepertinya 2, dan tingkat resikonya 2 dengan keterangan rendah. Untuk bentuk pekerjaan yang kedua, yakni pencetakan. Tahapan pekerjaan ini terdiri dari 7 tahapan yang diantaranya 1. Pengambilan bahan menggunakan alat kerja tangan dengan bahaya kerja, posisi tubuh, bungkuk, kerikil, serta pecahan kaca. Risikonya adalah musculoskeletal disorder atau disingkat MSD, dan yang kedua terluka. Untuk nilai likelihood-nya ini 5, sepertinya 2, tingkat resikonya 10 dengan keterangan tinggi. Untuk tahapan pekerjaan yang kedua, memadatkan adonan. Alat kerjanya menggunakan tangan. Bahaya pengerjaan yakni masuk dan terperangkapnya adonan di dalam buku. Resiko kerjanya lepasnya buku tangan dan tangan kapalan. Untuk nilai likelihood dan sepertinya yakni 5 dan 3 dengan tingkat resiko 15 dan keterangannya ekstrim. Untuk tahapan pekerjaan yang ketiga, memasukkan adonan bahan cetakan, yakni alat kerjanya cetakan kayu, bahaya kerjanya panas matahari, resiko kerja yakni gangguan pada kulit, dehidrasi dan kelelahan. Untuk nilai dan seperti ini terdiri dari 5 dan 2, tingkat resikonya 10 dan keterangannya tinggi. Nah, untuk tahapan pekerjaan yang keempat, meratakan isi cetakan. Alat kerjanya pisau tipis, bahaya kerja yakni benda tajam, resiko kerja terluka. Dan untuk penilaian resiko likelihood dan severity ini 3 dan 2, tingkat resikonya 6 dan keterangannya sedang. Untuk tahapan pekerjaan yang kelima, mengangkat dan memindahkan cetakan. Alat kerja yang menggunakan tangan, bahayanya manual handling, resikonya MSD, dan untuk nilai likelihood dan severity 5 dan 2, tingkat resiko 10, keterangannya tinggi. Untuk yang keenam, mengeluarkan cetakan pada dari penjemuran. Alat kerja tangan, bahaya kerja, posisi tubuh, bungkuk, resikonya MSD, nilainya 5 dan 2 untuk likelihood dan severity, dan tingkat resikonya yakni 10, keterangannya tinggi. Untuk tahapan pekerjaan selanjutnya yakni ketujuh, melapisi cetakan dengan pasir. Alat kerja menggunakan tangan, bahaya kerjanya debu pasir, posisi tubuh yang bungkuk. Untuk risikonya juga yakni MSD, dan untuk penilaian risiko likelihood dan severity ini terdiri dari 4 likelihood, 4 severity, sehingga tingkat risikonya yakni 16 dengan keterangan sangat ekstrim. Dan untuk bentuk pekerjaan yang ketiga yakni penjemuran tahap 1 dan 2. Tahap pekerjaan yang pertama yaitu membolak-balikan bata di penjemuran dengan menggunakan alat kerja tangan, bahaya kerja panas matahari, posisi tubuh jongkok, resiko kerja gangguan pada kulit, kram otot, pusing, kelelahan serta dehidrasi. Dengan nilai likelihood dan severity 4 dan 3, tingkat resikonya 12, keterangannya tinggi. Untuk yang kedua, pengangkatan bata ke dekat bedeng menggunakan tangan dan gerobak, bahaya kerjanya yakni karena menggunakan manual handling. Untuk resiko kerjanya yakni MSD, nilai likelihood sepertinya 2 dan 2, tingkat resikonya 4, warna hijau dengan keterangan rendah. Nah, untuk yang ketiga, bata disusun dengan tinggi, alat kerjanya menggunakan tangan, bahaya kerja panas matahari, susunan bata bisa rubuh dan juga debu. Resiko kerjanya tertimpa kelelahan, dehidrasi, gangguan pernapasan. Nilai likelihood dan sepertinya itu 3 dan 4 dengan tingkat resiko 12, keterangan tinggi. Nah, untuk bentuk pekerjaan yang keempat yakni pembakaran batu bata yang terdiri dari 6 tahapan. Yang tahapan pertama itu persiapan tungku pembakaran, kedua penyusunan bata di atas tungku, ketiga menghidupi api tungku, penjagaan tungku batu bata, yang kelima pendinginan bata, yang keenam pembongkaran. Yang terdiri dari alat kerja yakni kayu bakar, tangan, kayu bakar, tungku pembakaran dan tangan. Menggunakan bahaya yang ditimbulkan yakni manual handling, susunan bata, panas api, debu. Untuk resiko kerjanya yakni terdiri dari MSD, tertimpa bata, luka bakar, gangguan pernapasan, kebakaran area, dan juga tertimpa batu bata. Untuk nilainya sendiri likelihood terdiri dari 3 dan 4. Untuk persiapan tungku pembakaran itu nilainya 2 dan 5. Untuk
penilaian yang ketiga itu 2 dan 5 juga. Untuk yang keempat 4 dan 3. Untuk yang kelima 2 dan 3. Untuk yang keenam 4 dengan 3. Dengan keterangan sedang, ekstrim, tinggi, ekstrim, sedang, dan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azim Azhara. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke pengendalian resiko. Arti dari pengendalian resiko itu sendiri adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko dari potensi bahaya yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke tabelnya. Yang pertama yaitu aspek yang pertama ada risiko pekerjaan pengadonan bahan. Dengan bahaya ditemukan bahaya posisi kerja, pekerja yang tidak ergonomis, bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri minimal berupa alas kaki dan topi, serta jam kerja yang berlebihan. Dengan risikonya ada 9. Yang pertama terluka, yang kedua tertusuk, yang ketiga tangan kapalan, yang keempat gangguan pernapasan, yang kelima kaki berlubang, 6 gatal-gatal pada kulit, 7 cedera punggung bawah, 8 dehidrasi, dan yang ke-9 kelelahan. Dengan pengendalian risikonya, yang pertama yaitu menggunakan masker, sarung tangan, dan APD lainnya. Dan yang kedua menggunakan alat bantu dalam memindahkan batu bata seperti arko dan gerobak. Dan yang ketiga selalu menyediakan air minum. Keempat selalu menyediakan kotak P3K. Dan yang kelima mengajarkan ilmu tentang K3 dan penerapan. Selanjutnya masuk ke aspek yang kedua yaitu risiko pekerjaan percetakan. Dengan bahaya terdapatnya debu pasir dan terik matahari. Risikonya ada 6. Yang pertama terluka, yang kedua rusaknya kuku, yang ketiga cedera tulang punggung, yang keempat terjatuh, yang kelima tertimpa, dan yang keenam kelelahan. Dengan pengendalian risikonya ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan masker, sarung tangan, dan APD lainnya. Yang kedua menggunakan alat bantu dalam memindahkan batu bata seperti arko dan gerobak. Dan ketiga selalu menyediakan air minum. Yang keempat selalu menyediakan kotak P3K. Dan yang kelima mengatur kembali letak bangunan agar ergonomis. Aspek yang ketiga yaitu risiko pekerjaan penjemuran. Dengan bahayanya posisi pekerja menonton dan jongkok serta bekerja tanpa alas kaki. Risikonya ada 4. Yang pertama yaitu kelelahan, yang kedua dehidrasi, yang ketiga kerusakan pada kulit, dan yang keempat kram otot. Dengan pengendalian risikonya ada 4. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menggunakan alat bantu dalam memindahkan batu bata, yang ketiga selalu menyediakan air minum, dan yang keempat selalu menyediakan kotak P3K. Aspek yang keempat yaitu risiko pekerjaan penjemuran kedua. Dengan bahayanya susunan bata yang cukup tinggi, pengangkatan bata dengan manual handling, dan risikonya ada 7. Yang pertama yaitu cedera punggung bawah, yang kedua dehidrasi, yang ketiga cepat lelah, dan yang keempat terjatuh dan tertimpa, yang kelima cedera otot, 6 pori pada mata, dan yang ketujuh gangguan pernapasan. Pengendalian risikonya ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan masker, kedua menggunakan alat bantu, yang ketiga selalu menyediakan air minum, yang keempat selalu menyediakan kotak P3K, dan yang kelima mengatur kembali letak bangunan agar lebih ergonomis. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko pekerjaan pembakaran. Dengan bahayanya
pencetakan, yang ketiga penjemuran tahap 1, penjemuran tahap 2, dan pembakaran. Dari 19 tahapan kerja, 4 tahap kerja termasuk dalam kategori risiko ekstrim, 10 tahapan kerja termasuk dalam kategori risiko tinggi, 3 tahapan kerja termasuk dalam kategori risiko sedang, dan sisanya 2 tahapan kerja tergolong dalam kategori risiko rendah. Risiko ekstrim sebagian besar berhubungan dengan tingginya angka kejadian diusul dengan tingginya tingkat keparahan bahaya yang ada di tempat kerja pada tahapan pekerja ini. Sebagian besar adalah alat kerja tajam, benda-benda berbahaya dalam adonan seperti kerikil, pecahan kaca, area kerja yang licin dan basah, bahaya biologi, bahaya ekonomis, tidak menggunakan APD, jam kerja berlebihan, adonan yang masuk ke dalam buku, posisi mengambil adonan untuk dicetak, bakteri patogen di tangan, area kerja yang lembab dan licin, debu pasir, terik matahari, dan gerakan repetisi, jam kerja berlebihan, tumpukan bata, panas api, asap pembakaran, manual handling saat angkat kayu bakar. Selanjutnya saya akan persilakan ke moderator. Baiklah, adapun saran dari kelompok kami yaitu 1. Perlu diadakannya pengenalan ilmu K3 bagi pekerja yang ada di pabrik batu bata Indah. 2. Lebih meningkatkan pengawasan dalam bidang K3 di dalam pabrik, terutama bagian produksi batu bara. 3. Pihak pabrik batubara Indah harus lebih mementingkan keselamatan para pekerja dengan mewajibkan setiap para pekerja memakai alat pelindung diri atau APD. 4. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih membutuhkan kajian analisis pada perhitungan risiko pada sisi finansial yang berdampak pada pabrik dalam menentukan rating risiko. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.